Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Kami akan membacakan Warta Jemaat Minggu 14 Maret tahun 2021. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jemaat GKI Batang Pambelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum mendaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKI Batang Pambelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat, bisa menghubungi langsung staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Kebaktian Minggu 14 Maret 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Sengsara yang kelima, pimpinan kebaktian Bapak Pendeta Walter Supa MDiq. Kebaktian Minggu 21 Maret 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Sengsara yang keenam, pimpinan kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 14 Maret hingga 20 Maret 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA grup GKI Batang Pambelum, agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pambelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pambelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 hingga pukul 12 WIB atau melalui rekening Gereja Batang Pambelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pambelum, kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum. Namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan kepada warga jemaat GKI Batang Pambelum bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 dalam rangka Jumat Agung akan dilaksanakan perjamuan kudus. Diharapkan semua warga jemaat mempersiapkan dirinya dalam perjamuan kudus tersebut. Dalam rangka kegiatan perayaan Paskah, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum akan melaksanakan gotong royong pembersihan lahan di Gereja Jalan Talawang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6.30 WIB sampai selesai. Bagi warga jemaat yang mempunyai alat mesin potong agar dapat dibawa pada saat kegiatan gotong royong tersebut. Pada saat kegiatan tersebut juga akan dilaksanakan. Selain gotong royong akan diadakan lomba mencari telur untuk anak pada
Untuk anak mulai pukul 7 WIB, untuk pemuda remaja mulai pukul 8 WIB, untuk dewasa pukul 9 WIB. Tempat di gedung gereja baru di Jalan Talawang. Berdasarkan hasil sidang di 2 Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum, perlu menambah penetua dan diakon. Bagi warga jemaat yang bersedia menjadi penetua dan diakon, agar dapat mengambil formulir kesediaan menjadi penetua dan diakon di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum. Diinformasikan untuk seluruh warga jemaat GKI Batang Pambelum bahwa pendaftaran kelas katekisasi masih dibuka bagi warga jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi, bisa mendaftar di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum. Berita duka, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Yater, pada hari Jumat 12 Maret 2021 dan akan dikebumikan pada hari Minggu 14 Maret pukul 21. 14 Maret 2021 ibadah semayaman jenazah pada pukul 10 WIB. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Demikian berita jemaat pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada satu yang tertinggal, sebuah undangan dalam rangka ibadah 40 hari mengenang Bapak Hertuel E. Anggen yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 17 WIB, alamat Jalan Geobos kilometer 6,5 sebelum jembatan lintas Palangkaraya. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan beribadah di Gereja Batang Pambelum pada pagi hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah Minggu Sengsara 5. Baiklah kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 bait pertama. Sementara itu pelayan ibadah memasuki ruang ibadah. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 5. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Pujian Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami umat-Mu boleh diberikan kesehatan, boleh diberikan umur panjang, sehingga kami boleh datang ke rumah gereja untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Itu adalah berkat oleh pengasihan daripada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang kuasa, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, bahwa pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami, yang kami sadari maupun tidak kami sadari, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan, serta pimpinlah kami agar kami beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22, demikian bunyinya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati
dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Akan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 476A. Pembacaan Alkitab pada hari ini. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat yang keempat hingga yang ke-9. Demikian bunyinya dengan perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi
dari NKB nomor 17 bait pertama sampai bait yang kedua. Agungkan kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya. Kekal lembut dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan rata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat oleh Pendeta Walter Supa MDiv. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami umat-Mu di muka bumi ini, khususnya Jemaat GKI Batang Pambelum, boleh melaksanakan rangkaian ibadah secara live streaming, bahkan secara ulangan nanti sore dan seterusnya bisa dibuka melewati rekaman ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh menghayati pengorbanan Yesus Kristus sampai minggu yang kelima ini. Allah kami rela mengorbankan diri di dalam diri Anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus dan memperdamaikan kami yang telah berbuat kesalahan. Kami sangat terharu akan pengorbanan Kristus khususnya. Oleh sebab itu kami patut untuk menghayatinya. Kiranya kami dapat menghayati kembali, merenung terus-menerus kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami umat-Mu ini. Dengan kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bantulah kami ya Roh Kudus supaya kami tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa mendengar, tapi bisa menyimpan, bahkan bisa merenungkan, bahkan kami bisa menjalankan ajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sertailah kami yang melaksanakan ibadah dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah.
baik langsung maupun rekaman nantinya. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai almanak gereja kita diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyinya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat kita telah memasuki Minggu Sengsara 4. Di Minggu Sengsara 4 ini firman Tuhan saya bikin judul atau tema Yesus harus ditinggikan. Alasannya kenapa Yesus harus ditinggikan? Ular pun zaman Musa bisa ditinggikan gitu ya. Mengapa masa Anak Manusia lebih derajatnya lebih tinggi dari ular gitu ya. Tapi kalau Allah menghendaki, ular pun bisa ditinggikan ya. Karena Musa tadi dalam kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 dijelaskan, Allah meninggikan ular, awalnya memang ular jahat, tapi Allah memerintah ular mematuk orang Israel, karena orang Israel suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka protes, suka marah dengan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Karena mereka kelaparan, agak tersisa dalam perjalanan. Padahal mereka ketika di Mesir lebih tersisa, dipukul. Bukan hanya panas, bukan hanya lapar. Dipukul kalau kerja lambat. Bahkan sampai dibunuh. Karena mereka di Mesir jadi budak, bukan jadi bos. Diperbudak ya. Banyak yang mati. Tapi di perjalanan mereka dilindungi, panas diberi tiang awan, malam diberi tiang api, lapar diberi roti atau mana, dan daging puyuh, burung puyuh. Masih protes ya. Keajaiban luar biasa bisa menyeberang laut. Keajaiban luar biasa Allah menyertai mereka. Tidak pernah kita ini lihat keajaiban yang luar biasa. Kita hanya dengar cerita, percaya Yesus, taat kepada Yesus. Orang Israel luar biasa. Dibantu, ditolong, dinyatakan kemuliaan, tapi nggak percaya, susah, suka ngomel. Nah oleh sebab itu Allah menyuruh ular tedung tadi. Tapi akhirnya mereka menyesal. Kasihan kami Musa, banyak kami mati. Apa ular nih mengganas gitu ya. Tolong doa lagi Musa. Kami menyesal, kami minta ampun.
kami terlalu banyak protes, ngomel, marah-marah dengan kamu. Doa Musa berdoa dan didengar oleh Tuhan. Tuhan suruh buatkan ular tembaga dan taruh di tiang. Setiap orang yang memandang ular akan sembuh walaupun sudah dipatuk. Nah itu kalau Allah mau meninggikan ular saya bisa. Apalagi manusia ya, lebih tinggi dari ular. Bisa ditinggikan. Nah makanya kita lihat di lambang kesehatan, lambang apotik, bisa lihat juga rumah sakit pun ular juga ya. Ada yang gambar ular gitu ya. Mungkin ini latar belakang, kurang menelusuri apa dasar itu ya. Masa Tuhan Yesus pun tidak ditinggikan? Begitu pernyataan Yesus ketika dengan Nikodemus. Jadi ayat sebelumnya 1 sampai 13 itu percakapan, bahkan sampai selanjutnya ini yang kita baca ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus, ahli agama, tokoh agama, tokoh Kristen atau tokoh ulama waktu itu ya, menurut versi Yahudi juga adalah tokoh ahli Taurat, imam Nikodemus ini yang sadar mau mengagumi Yesus. Yesus katakan kalau kamu mau, kamu harus dilahirkan kembali dan percaya kepada Yesus atau mengagungkan, meninggikan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada sebagian dalam gereja ini maupun di rumah, kenapa kita harus meninggikan Yesus? Kalau zaman Israel di padang gurun, tidak mau meninggikan ular, karena memang diperintah Tuhan. Apa latar belakangnya Tuhan menyuruh itu ya? Kalau saya memahami, kalau Allah mau memakai, ya jahat saja bisa dipakai untuk kebaikan. Kalau Allah mau mengubahnya, apalagi yang baik sama sekali ya. Nah, apa alasannya? Kita harus meninggikan Yesus. Alasan pertama, menurut firman Tuhan ini yang kita baca tadi, karena kasih Allah yang begitu besar. Jadi Yesus ini kasih Allah yang begitu besar, bukan terbesar. Jadi Allah sampai mau menjadi diri, menjadi manusia itu, menjadi anak manusia, menjadi Yesus, itu kasih yang terbesar sudah ya. Mau menurunkan derajat, mau menurunkan kewibawaan dan kekuasaannya. Sama dengan manusia menurut Paulus, bahkan lebih hina dari manusia menurut Rasul Paulus ya. Bersedia jadi hamba. Manusia karena terpaksa jadi hamba, bukan kemauannya. Kalau Yesus memang kemauannya dihina, lebih terhina dari manusia. Nah itu kasih yang besar itu ya, begitu besar, bukan kecil. Masa orang sudah di atasku mau turun ke bawah? Itu pengorbanan luar biasa ya, kemuliaan yang begitu besar. Itu kita harus tinggikan. Masa kita tidak meninggikan? Orang besar, orang mau juga orang menjadi orang kecil, itu luar biasa ya. Biasanya hanya orang mau menjadi orang besar saja, jarang mau jadi orang kecil. Yang kedua, alasan kita mesti meninggikan terus atau memuliakan Tuhan Yesus adalah karena kalau kita percaya tidak binasa. Jadi kalau kita percaya kepada Dia tidak binasa. Mati boleh, sakit boleh, susah boleh. Tapi kalau percaya kepadanya tidak binasa, tidak hilang, tidak lenyap, tidak habis, tidak tersiksa, gitu ya, tidak ke neraka, tidak binasa. Bayangkan, rugi kalau nggak muji dia Yesus ya, meninggikan Yesus. Yang ketiga, alasan kita meninggikan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Hidup 70, 80 aja senang. Apalagi kekal ya.
Bangga kalau sudah ulang tahun sekian. Senang ya. Mati sedih. Tapi kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sungguh kata Roh. Wahyu 14. Jadi kita patut meninggikan Tuhan karena kita beroleh hidup kekal. Bayangkan jaminannya. Beroleh kebangkitan dari kuburan. Itu kita harus meninggikan, membanggakan Yesus ini. Yang keempat, tidak dihakimi dan tidak berada di bawah hukuman. Ya, itu otomatis tadi sudah hidup kekal, itu sederhana sudah ya. Jelas, walaupun salah kita banyak gitu ya. Apalagi jangan setelah Yesus, percaya Yesus, buat lagi kesalahan, jangan sengaja. Bisa saja ya. Tapi tidak sengaja, jangan sengaja itu terlaluan ya. Namanya kita hidup di dunia ya masih lemah. Jadi kalau kita jangan sengaja saja. Kita tidak dihakimi dan tidak dibawa berada bawah hukuman. Bahkan kita bangga dengan Yesus ini bukan menyelamat terbatas orang tertentu saja. Menyelamatkan dunia katanya ya. Dengan segala isinya. Jadi dia ingin menyelamatkan dunia. Itu kita patut meninggikan. Kalau hanya menyelamatkan orang Israel saja, turunan Israel. Tapi ini seluruh dunia. Ngapain nyembah Yesus ya? Kalau hanya untuk bangsa tertentu. Ini kan seluruh dunia dia menyelamatkannya. Yang selanjutnya, yang keenam, memiliki terang. Jadi kita tinggikan karena Yesus itu memiliki terang. Tidak ada kegelapan dalam dirinya. Bahkan orang yang percaya kepadanya juga memiliki terang. Tidak ada atau jaranglah dia melakukan kesalahan. Kalau orang percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya meninggikan Tuhan Yesus? Saya dari ayat yang firman Tuhan yang kita baca, saya lihat ada dua ya. Percaya kepada Yesus. Itu udah meninggikan Yesus ya, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Atau ayat yang lain tadi beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya, roh hidup yang kekal. Jadi percaya saja. Dan yang kedua, cara kita meninggikan Tuhan Yesus, melakukan yang benar. Ayat 21, bagian akhir dari, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Melakukan yang benar, memuji Tuhan, berdoa dan sebagainya, sembahyang, bersaksi, bersekutu, itu kan melakukan yang benar, menolong orang lain, membantu orang lain, berkata-kata yang baik, itu sudah meninggikan Tuhan, meninggikan Yesus. Apa untungnya? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa untungnya kita memuji Tuhan atau meninggikan Tuhan? Tadi dikatakan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya katakan sempat hidup aja bangga. Panjang umur bangga. Mazmur 90 mengatakan umur manusia paling banter 70-80. Itu pun kalau sampai bonus sampai 70-80 itu yang disenangi atau bagian hidupnya adalah siksaan, penderitaan. Bangun sakit, jalan sakit, makan tidak terlalu enak. Itu kalau kita terlalu tua juga. Itulah
Tapi kalau dikatakan meninggikan Yesus, untungnya beroleh hidup kekal. Jadi kita jangan hanya target di dunia saja. Target kita adalah setelah mati untuk beroleh hidup kekal. Ini janji Tuhan ya. Harus diingat janji Tuhan, nabi, raja, tokoh-tokoh Alkitab bernubuat digenapi. Masa Yesus bernubuat tidak digenapi? Ya. Rasul bernubuat digenapi. Masa Yesus sendiri, Allah sendiri yang bernubuat nggak ingat janjinya? Jadi jangan diragukan hidup kekal ini ya. Makanya kita nggak berhenti juga, nggak malas juga meninggikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa akibatnya? Apa dampaknya kalau kita tidak rajin, tidak suka, bahkan tidak sama sekali meninggikan Yesus? Yang pertama menurut Alkitab tadi, berada di bawah hukuman. Jadi sudah tercatat di PU orang ini, daftar pencarian orang oleh malaikat. Kalau orang itu tidak suka meninggikan Tuhan, tidak suka ke gereja, tidak suka beribadah, tidak pernah baca Alkitab, tidak berdoa sebelum makan, tidak berdoa sebelum tidur, tidak berdoa bangun tidur, itu tercatat gitu ya, berada di bawah hukuman ya. Dampaknya apabila orang tidak mempercayai dan tidak meninggi Yesus, lebih menyukai kegelapan. Coba lihat orang yang tidak mau menghayal perintah Tuhan, tidak mau menyimpan perintah Tuhan, pasti kata-katanya tidak karuan. Kelakuannya lebih banget lagi. Suka yang asal gelap sendiri, asal kelihatan, apalagi tidak lihat orang, oh kesempatan. Tidak ketahuan suami, tidak ketahuan istri, selesai. Itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga dampak orang yang tidak percaya dan tidak meninggikan Tuhan, mereka berbuat kejahatan. Ayat 18 saja ya, bisa dibaca. Saya ada ngarang-ngarang semua dari ayat hari ini. Barang siapa percaya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang selanjutnya membenci terang. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak meninggikan Yesus, ia protes dengan orang berbuat baik, bukan senang. Ia ngeritik orang berbuat baik. Ia meremehkan orang berbuat baik. Dan orang yang terakhir, orang yang tidak meninggikan dan tidak percaya Yesus, dikatakan, namun oleh terang perbuatan yang jahat dan benci nampak. Enggak jarang, bukan jarang ya, rata-rata enggak bisa disembunyikan bau yang busuk itu ya. Kelakuan yang jahat, salah, enggak bisa. Enggak bisa kita bohongin istri, enggak bisa bohongin suami, enggak bisa kita bohongin anak kita melakukan kesalahan. Ketahuan, kedapatan akhirnya, tercium nantinya. Nampak oleh terang. Karena terang sudah ada, itu masalahnya. Kecuali hanya kegelapan semua. Akan ketahuan, akan kelihatan. Itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sepandai-pandainya dia menyembunyi, menyimpan, merahasiakan kelakuan buruknya yang jahat, ketahuan, kedapatan pada saatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi persoalan, ada orang yang sudah percaya Yesus. Yang ini persoalan. Sekali-kali bisa meninggikan Yesus. Sudah punya terang dalam dirinya. Tapi tetap suka dengan kegelapan. Itu persoalannya.
nggak mau dipisahkannya gitu ya, nggak mau memisah diri dari yang gelap itu, masih suka masih ke situ, itu lebih fatal itu ya. Lebih baik gelap sekalian gitu ya. Atau awalnya memang tidak percaya Yesus, ini sudah percaya, sudah Kristen, sudah sekian lama, sekian umur, nggak pernah batang hidungnya ke gereja, ini masalah. Masih syukur kalau nggak pernah ke gereja, tapi kelakuannya gelap-gelap itu bahaya lagi. Nah ini persoalan. Nah mesti kita, kalau sekarang kita sudah punya terang, jangan kita tutup terang ada pada diri kita. Yesus katakan, pelita itu jangan ditaruh di bawah rumah, jangan ditutup dengan gantang, nggak kelihatan cahayanya, bahkan padam. Coba tes, lilin itu ditutup, kecuali listrik saja ya. Tutup, nggak akan hidup dia, mati dia. Tutup rapat ya. Tuhan berkati kita yang telah mendengarkan firman-Nya. Kita teduh sejenak. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu besar kasih-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu kami dapat hari ini kembali ingat lagi kami bahwa Allah mengasihi kami begitu besar. Ajarkan kami tidak lupa untuk meninggikan Tuhan atau mempercayai Tuhan, menyerah hidup kami kepada Tuhan Yesus. Bapa kami serahkan hidup kami minggu ini ke dalam tangan-Mu. Baik kami yang sehat ataupun sakit, cacat, atau kami yang sedang di penjara, janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami hanya tahu Tuhan yang bisa menolong kami, bisa menghibur kami, menyemangat kami, bahkan bisa membantu kami, menyembuh kami, memperlengkapi hidup kami. Kami juga mohon Tuhan menyertai pemerintah kami, supaya pemerintah dapat menjalankan tugasnya betul-betul mengayomi masyarakat. Bagaimana memikirkan kemajuan masyarakatnya, mengubah atau memberikan peluang bagi orang yang tidak ada usaha menjadi ada usahanya. Dan berikan kemampuan kepada pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, bahkan termasuk menjaga kesehatan. Khususnya saat ini pemerintah berjuang ingin menyelamatkan kami dari virus COVID-19 atau Corona. Kami mohon Tuhan memberkati upaya-upaya yang sudah dan yang akan dilakukan lagi. Dan kami juga sebagai warga gereja, ajarkan kami untuk disiplin, mematuhi protokol kesehatan, supaya virus ini tidak terus menyebar, karena dampaknya banyak. Tidak leluasa pemerintah melaksanakan kegiatannya, bahkan kami sendiri. Oleh sebab itu kami bekerja sama dengan pemerintah untuk mematuhi upaya pemberantasan virus corona ini. Bapak, kami juga mohon Engkau memberkati kami, gerejamu di dunia ini dan khususnya GKE. Kami mohon berkati majelis sinode yang akan mempersiapkan sinode umum di bulan April di Kuala Kurun, dan terus mempersiapkan kami warga GKE agar kami tetap meninggikan Tuhan walaupun kami sedang dalam gangguan. Sebagaimana zaman dulu, kalau Tuhan meninggikan ular pun bisa terlewati walaupun tersengat oleh ular, bisa dipulihkan, disembuhkan. Demikian kalau kami kembali ingat salib Yesus, mengingat salib Yesus saja. Kidung Jemaat 344 mengatakan ingat nama Yesus saja kami bisa beroleh kehidupan. Demikian juga kalau kami di Minggu Sengsara ini boleh memandang salib Kristus,
berarti kami akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan memungkinkan di dunia ini bisa bebas dari pencobaan dan mampu menghadapi cobaan. Oleh sebab itu mampukanlah kami sebagai warga gereja, baik pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, petugas-petugas yang lain, berkatilah kami semua ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah sukacita anak jemaat-Mu yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Tambahkan usia, tambahkan berkat, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami lengkapi lagi dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita sambut menyanyi amin, amin, amin 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas pembimbing. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Marilah kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkatilah setiap orang yang memberi dengan kerelaan hatinya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang telah memberi dengan penuh sukacita. Berkati kehidupan kami agar kami selalu taat kepadamu. Berkatilah persembahan syukur kami agar berguna bagi pelayanan gerejamu. Berkati juga Tuhan yang masih tersisa pada kami agar dapat kami pergunakan dengan bijaksana di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 208, bait pertama dan seterusnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berasnya.
Jemaat dimohon berdiri. Kita terima pengutusan dan terima berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 225. Penetua bisa berbaris di depan setelah salam presbiter dan bisa berdoa langsung.